pemirsa, apa kabar? Liputan khusus kali ini kembali dan kita kembali ke Kabupaten Kudus. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai yang menyasar dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok PKK dan yang berikutnya adalah relawan BPBD Kabupaten Kudus. Sebenarnya apa fokus dan target dari sosialisasi ini? Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Septi Wulandari. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus kembali menggelar sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Kali ini menyasar dua kelompok masyarakat, yakni Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus yang dilaksanakan di Gedung Taman Budaya Kudus di Kecamatan Bae, dan kelompok masyarakat dari relawan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus yang digelar di halaman kantor BPBD Kabupaten Kudus. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan peraturan di bidang cukai. Selain itu, untuk memberikan informasi berkaitan dengan program-program pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dalam sesi sosialisasi yang menghadirkan audiens dari Tim Penggerak PKK di Gedung Taman Budaya Kabupaten Kudus, Asisten 2 Pemkab Kudus, Jatmiko Muhardi, yang mewakili pejabat Bupati Kudus, menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan cukai yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 215-PMK07-2021 yang mengharuskan penggunaan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau hanya untuk 3 bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, bidang kesehatan 40%, dan bidang penegakan hukum atau pengawasan 10%. Kabupaten Kudus memiliki prioritas penggunaan dalam bidang kesehatan dan bidang kesejahteraan masyarakat dengan program-program strategis seperti pemberian BLT, pembangunan jalan, pembayaran iuran JKN bagi masyarakat sesuai ketentuan, dan juga penanganan stunting. Kudus itu salah satu di Undang 5 itu terdapat hasil cukai tertinggi kedua dari Indonesia. Total penerimaan cukai secara nasional itu kurang lebih 235 triliun ya Mas Budi. 235 triliun. 2%-nya 5 triliun sekian itu dibagikan kepada daerah hasil. Melalui provinsi Kudus itu mendapatkan tahun 2023 ini 200 total 262 238 tambah 23 miliar. Itu tadi sebagaimana disampaikan Pak Mas An, itu kan 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, untuk sosialisasi. Jadi itu ketentuannya. Untuk sosialisasi kok di rantai. Akhirnya pemerintah Kabupaten Kudus punya kebijakan tidak diambil semua sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi sebagian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari jalan, dari lampu penerangan dan sebagainya. Terus yang 40% itu untuk kesehatan. Jadi kesehatan stunting dan sebagainya, utamanya memang untuk membantu masyarakat Kudus yang belum terhubung jaminan kesehatan. Jadi dibayarkan untuk iuran JKN. Jadi Kabupaten Kudus itu pun tercover 99,4. Kudus itu dilindungi JKN. Tapi dengan rasa melu, karena menerima manfaat JKN itu dengan karena kalau rasa 99,4 itu sudah di cover. Itu dari bagian dari bidang kesehatan yang 40%, yang lainnya untuk membangun rumah sakit, untuk membangun puskesmas, untuk penanganan stunting
itu yang 30%-nya untuk BLT. Tapi tidak bisa kita berikan semuanya. Ya kita secukupnya. Jadi anak ketentuannya di situ diberikan kepada buruh tembakau, petani buruh tani tembakau atau buruh pabrik industri hasil tembakau, terutama di yang berhubungan langsung dengan produksi. Sebelum ini untuk penegakan hukum itu termasuk salah satunya sosialisasi atau sehingga terus evaluasi monitoring peredaran rokok. Dengan anggaran DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang cukup besar di tahun 2023 ini, yakni sebesar lebih dari 360 miliar, anggaran DBHCHT sudah seharusnya dapat dirasakan manfaatnya untuk semua lapisan masyarakat di Kudus, termasuk tim penggerak PKK sebagai tim garda terdepan yang langsung menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Cukai seperti yang disampaikan Pak Fikri, Kudus mendapatkan tahun 2023 ini 200 miliar, Mas Budi. Penggunaannya diatur 50% kanggo kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya sekarang ini longgar karena pembangunan infrastruktur. Wonten pelatihan mengenai BLK, biasanya ini dimanfaatkan oleh ibu PKK, pelatihan make up, pelatihan jahit, terus mengontrol salon. Jadi di dalam 50% termasuk BLT untuk buruh rokok. Terus BLT ini mawon itu 30%, sampai 200 miliar itu berarti sudah miliar piambak itu kangge BLT. Nah yang 20% bisa dimanfaatkan untuk PKK. Ono pelatihan sambil nopo mangke ngandani. Bagaimana supaya stunting di lingkungan masing-masing itu dapat ditekan. Acaranya boleh pelatihan, tetapi isinya mungkin bisa ditambahi dengan bagaimana sosialisasi stunting, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Nah itu silahkan dimanfaatkan oleh ibu-ibu PKK. Pak, cara mengaksesnya bagaimana? Biasanya angel cenderung ibu-ibu PKK. Mantap ya, terus niku intinipun kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi sosialisasi cukai, tetapi manfaatkan anggaran cukai ini untuk membantu pemerintah di level yang paling bawah di desa, di RT. Program-program pemerintah kami mendulur sebagai ketua DPRD, salah satu penyelenggara pemerintah yang ada di Kabupaten Kudus, menguntulung kali ibu PKK, tolong bantu pemerintah dalam rangka menyehatkan masyarakat, membantu masyarakat dan masyarakat itu semakin sejahtera. Kerso ya? Siap ya? Semangatnya siap apa betul? Piknik Malaysia apa betul? Banter perkara piknik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Haji Mas Al.
Tak kalah penting dari peran tim penggerak PKK dalam masyarakat, seratusan relawan tangguh bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga mendapatkan sosialisasi serupa. Menurut penjabat Bupati Kudus, melalui kegiatan ini diharapkan dapat terhimpun masukan agar relawan yang merupakan orang-orang terpilih dari tiap desa di Kudus juga dapat merasakan manfaat DBHJHT. Ia yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD PKK dalam masyarakat, seratusan relawan tangguh bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga mendapatkan sosialisasi serupa. Menurut penjabat Bupati Kudus, melalui kegiatan ini diharapkan dapat terhimpun masukan agar relawan yang merupakan orang terpilih dari tiap desa di Kudus juga dapat merasakan manfaat DBHJHT. Ia yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah ini di acara sosialisasi cukai. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diberi kesempatan bisa silaturahim di acara sosialisasi cukai. Tentunya saya terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Kementerian Keuangan PMK yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengadakan sosialisasi ini yang dihadiri oleh teman-teman relawan. Tentunya saya terima kasih teman-teman Destana, relawan komunitas yang ada di hadapan saya yang berkenan untuk berjuang dalam rangka membela negara dan bangsa, utamanya yang berkaitan dengan kemanusiaan. Rokok ilegal juga bagian dari itu. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita rasakan fasilitas yang didapat untuk Kabupaten Kudus dari hasil cukai itu dari hasil pemberantasan daripada rokok ilegal, di mana hasil rokok-rokok ilegal itu yang cukainya terkumpul dan dikembalikan kepada kita untuk kita jadikan, kita manfaatkan sebagai sarana prasarana. Termasuk di dalamnya nanti adalah bagian apa yang disampaikan oleh Ketua DPR adalah dalam bentuk pelatihan. Saya berharap betul apa yang tadi disampaikan Ketua DPR dapat diwujudkan. Apalagi posisi kami saat ini diberi kesempatan sebagai pejabat bupati untuk bisa mengeksekusi itu. Oke lah, kita berempati kepada Palestina, silakan, tidak apa-apa. Tapi di dekat kita itu ada. Di dekat kita itu ada. Kalau ada rokok ilegal, laporkan, itu bagian. Para relawan tangguh bencana yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini memanfaatkannya untuk berdiskusi tentang program dan kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Pak Bupati, bisa dijelaskan fokus kegiatan sosialisasi cukai hari ini? Jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi cukai di lingkungan BPBD Kabupaten Kudus yang audiensinya teman-teman relawan dari BPBD termasuk relawan dari Desa Tangguh Bencana maupun relawan komunitas, yang mana beliau-beliau ini kan personel-personel terpilih di desa maupun personel-personel terpilih di komunitasnya yang mungkin saja belum pernah banyak menerima sosialisasi tentang cukai. Nah, tentunya harapannya dengan sosialisasi ini mereka sedikit banyak dapat gambaran tentang apa sih tentang sosialisasi cukai itu, baik sosialisasi tentang cukai ilegal maupun pemanfaatan dari hasil cukai, dari baik dana bagi hasil cukai yang diterimakan kembali oleh pemerintah kabupaten. Harapannya memang setelah mereka memahami itu, mereka sedikit banyak punya gambaran besar. Ada harapan, mungkinkah mereka bisa mendapat bagian
daripada pemanfaatan atas bagi hasil cukai yang diterimakan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana pertanyaan-pertanyaan tadi yang mereka tanyakan. Tentunya hasil penjelasan yang disampaikan salah satunya adalah bisa dalam bentuk pelatihan keterampilan yang mereka bisa dapatkan selama nanti melalui mekanisme peraturan perundangan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pemerintah Kabupaten Kudus itu, Pak. Dan mereka ini kan berarti bisa gitu ya untuk menjadi salah satu penerima manfaat DBHCHT gitu di relawan BPBD ini. Bisa. Mekanismenya seperti apa, Pak, untuk? Ya, nanti kan kembalinya ke Dinas Tenaga Kerja di mana beberapa dari Balai Latihan Kerja kan sudah punya beberapa kurikulum ya. Kurikulum pelatihan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dalam bentuk pelatihan keterampilan, baik itu mengemudi atau memasak atau menjahit atau misalnya hal-hal lainnya yang mereka bisa lakukan, atau sekiranya memungkinkan nanti dari PMK sendiri kalau memang ada kelonggaran buat keterampilan mereka dalam hal lainnya berupa keterampilan 8 klaster penanganan kebencanaan, karena 8 klaster penanganan kebencanaan itu kan butuh skill khusus yang tidak semuanya memiliki dan tidak semua mudah mendapatkan itu. Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak? Pak, tadi kan disampaikan ada penekanan dari jadi untuk relawan juga dapat menekan peredaran rokok ilegal, Pak. Mungkin penekanannya seperti apa sih, Pak? Dan berapa persen kira-kira, Pak? Ya, justru itu. Mereka kan, ini kan saya katakan tadi, teman-teman relawan ini kan mereka orang-orang terpilih di desanya. Dari sisi perhatian, dari sisi kejiwaan, mentalitas, psikologis, mereka ini kan sudah dipilih di wilayah desanya menjadi seorang relawan. Tentunya dari sisi perhatian mereka tentunya lebih daripada masyarakat lainnya dengan menginformasikan tentang sosialisasi cukai berkaitan dengan pembangunan daerah yang dibiayai oleh dana bagi hasil cukai. Mereka bisa ikut terlibat untuk memantau oh ini bagian daripada bangunan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai, dan sedikit banyak bisa memberikan laporan kalau ada hal-hal yang tidak baik tentunya, kan begitu. Selama ini, Pak, untuk Kabupaten Kudus sendiri angka peredaran rokok ilegal seperti apa, Pak? Ya, dengan banyaknya sosialisasi yang disampaikan, insya Allah terjadi penekanan luar biasa ya untuk tidak terjadinya rokok ilegal yang ada di Kabupaten Kudus ya. Minimal bisa mengurangi banyak sekali lah, atau syukur-syukur bisa hilang sama sekali, begitu. Perkenalkan, nama saya Umat dari tim Pala Everest Kudus. Yang ingin saya tanyakan terkait pelatihan kepada relawan. Itu bagaimana nanti teman-teman di komunitas ini supaya bisa mendapatkan pelatihan itu, alurnya seperti apa? Seperti itu, terus jenis pelatihannya juga seperti apa? Apakah nanti juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan skill kerelawanan kita, skill individu untuk kita berekonomi? Karena relawan kan teman-teman di sini tentunya pengen ekonominya lebih baik lagi. Karena dengan ekonomi yang lebih baik, teman-teman nanti ketika bertugas itu tidak memikirkan lagi keluarga yang ditinggalkan, seperti itu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan cukai ini disambut baik oleh Kepala BPBD Kabupaten Kudus, Mundir. Jumlah relawan tangguh bencana yang cukup besar, sekitar 1.600-an orang di Kudus, diharapkan dapat menerima manfaat DBHCHT melalui berbagai pelatihan sesuai yang dibutuhkan. Pak Mundir, bagaimana hari ini gitu menanggapi adanya kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai gitu ya, yang ini baru pertama kali dilakukan? Iya, baru pertama kali ya. Gitu untuk relawan BPBD. Seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih. Memang ini baru pertama kali untuk sosialisasi dengan anggaran dari dana cukai di BPBD. Kami terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kominfo bahwa dengan adanya sosialisasi kali ini kami bisa mengumpulkan para relawan BPBD untuk bisa memperoleh pengertian, pemahaman
penggunaan dana cukai pada masyarakat. Salah satu diantaranya adalah untuk pelatihan. Memang dalam pelatihan tidak bisa serta-merta terus dari BPBD yang melaksanakan, melainkan mungkin kita hanya bisa sebagai peserta dari pelatihan. Karena pelatihannya semua berada di Dinas Naker Kabupaten Kudus. Di tahun ini apakah sudah ada pelaksanaan seperti pelatihan atau tadi yang disampaikan? Untuk pelatihan-pelatihan itu memang sampai saat ini di BPBD sudah ada, hanya penggunaannya bukan anggarannya bukan dari dana cukai, dana APBD murni dari Kabupaten Kudus. Tapi untuk penggunaan dari dana DBHCHT belum ada. Belum. Gitu ya. Bagaimana kemudian harapan dari Pak Mundir sendiri, kan kalau tadi relawan pun bisa gitu ya, dilakukan pelatihan dengan dana DBHCHT untuk melengkapi keterampilannya mereka. Dari Pak Mundir yang pertama mungkin kami perlu koordinasi dengan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja yang menangani pelatihan, karena jenis pelatihan yang kami butuhkan harus masuk di komponen yang ada pelatihan yang ada di Naker. Yang kedua, harapan kami karena penanganan bencana juga sifatnya mendadak, kami berharap ada kebijakan penggunaan dana cukai melalui PMK bisa digunakan untuk penanganan bencana. Entah persentasenya berapa, monggo kami mengikuti. Tapi sejauh ini kan dari aturan PMK ini kan memang belum dari bisa. PMK-nya belum bisa. Hanya saja ketika terjadi COVID itu kan bisa dana digunakan untuk itu. Jadi Pak Mundir sendiri berharap bahwa nanti akan ada skema atau seperti upaya gitu dari. Iya, harapan kami seperti itulah. Baik, terima kasih. Baik tim penggerak PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga maupun relawan tangguh bencana memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat di Kudus. Banyak peran yang dapat dilakukan PKK dalam masyarakat, antara lain sebagai jembatan pemerintah dan masyarakat, pemberdayaan perempuan, membantu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yang juga tengah menjadi prioritas di Kabupaten Kudus, penanganan stunting. Baik, Pak Masan, terkait dengan sosialisasi perundang-undangan cukai hari ini, yang pertama tadi agendanya dengan audiens PKK gitu ya, PKK di Kabupaten Kudus. Sebenarnya bagaimana dengan keterlibatan PKK ini yang kemudian jadi audiens untuk pemanfaatan DBHCHT seperti apa? PKK ini kan dari kabupaten, kecamatan, desa. Masuk ke wilayah kampung-kampung di tataran tingkat RT. Dengan jaringan yang dimiliki oleh PKK, tentunya kami pemerintah Kabupaten Kudus ingin ikut memanfaatkan jejaring yang ada dalam rangka untuk bagaimana pemanfaatan dana cukai, di antaranya di dalamnya adalah untuk penanganan stunting. Tentu dengan struktur yang ada sampai bawah, sampai pada tataran RT, tentunya ibu-ibu PKK ini paham betul di wilayah terbawah di Kabupaten Kudus ini bagaimana pola hidupnya mereka, ada stunting atau tidak, cara penanganannya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Tentu dari itu, apakah dari Dinas Kesehatan memberikan semacam edukasi untuk para ibu-ibu PKK nantinya yang akan diaplikasikan kepada seluruh masyarakat Kudus yang ada di lingkungan masing-masing, termasuk dari Dinas Kominfo yang hari ini memanfaatkan dana bagi hasil cukai untuk sosialisasi tentang manfaat dana cukai dan lain sebagainya, tentang rokok ilegal dan lain sebagainya. Selain sosialisasi tentang pengenaan dana cukai ini, tentunya yang di dalamnya sesuai dengan PMK 215 ada anggaran 40% untuk kesehatan.
40% kesehatan ini di dalamnya juga ada untuk penanganan stunting. Lah ini jejaring ini yang kita manfaatkan agar PKK itu ikut membantu suksesi dalam rangka penanganan stunting dan program-program pemerintah yang lain yang tentunya diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus. Sebenarnya untuk alokasi yang di kesehatan itu berarti kan ini keterlibatan PKK ini untuk di bidang kesehatan gitu ya, atau di bidang yang lainnya? Ada di bidang kesehatan, ada di bidang sosial, yang tentunya sama-sama mempunyai tujuan, diantaranya untuk penanganan stunting. Lah itu yang kita manfaatkan agar ini betul-betul maksimal sampai di level yang paling bawah, karena mereka saya yakin paham kondisi lingkungan masing-masing, sehingga cara penanganannya, cara pendekatannya mereka saya yakin tahu. Oke. Nah sejauh ini kan mereka sudah terlibat ya, atau baru mau akan dilibatkan? Atau mereka mungkin karena ini program nasional, ya tentu sesuai karena mereka ibu PKK terlibat, tetapi ini dengan tambahan tambahan pengetahuan dari Dinas Kesehatan, tambahan informasi dari Kominfo, tambahan anggaran juga yang tentunya nanti bisa berkolaborasi. Anggaran di Dinas Kesehatan misalnya, bagaimana mereka mampu bekerja sama penanganan sampai level bawah. Anggaran di Dinas Sosial, bagaimana nanti mereka bekerja sama sampai di level bawah, sehingga penanganannya betul-betul tahu, betul-betul paham tepat sasaran, sehingga solusinya akan cepat kelihatan. Ini kira-kira akan membantu dalam penyerapan anggaran ini terkait dengan keterlibatan itu seberapa besar, Pak? Kalau anggaran yang masuk di situ kan tidak begitu besar, karena memang penanganan stunting ini kita bareng-bareng ya, bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja, dari Dinas Sosial saja, pemerintah secara umum bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pengusaha. Pengusaha pun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus pun juga sama, mereka mau terlibat dalam rangka penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kudus. Oke. Begitu juga dengan peran relawan tangguh bencana. DPRD mendorong melalui penganggaran dan pengawasan agar anggaran di BHCHT dapat terserap dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat Kudus secara optimal. Baik, nah yang berikutnya adalah sosialisasi yang berkaitan juga ini dengan penurunan cukai adalah audiensnya relawan BPBD. Nah kalau dari relawan BPBD ini sebenarnya seperti apa gitu? Kemudian dari para relawan ini juga akan menjadi salah satu yang penerima manfaat atau dalam mendorong pengoptimalan BPHCHT sendiri? Relawan ini adalah orang yang memang secara hati nurani mau menyumbangkan tenaga pikirannya untuk negara. Mereka dengan senang hati membantu masyarakat tanpa pamrih, ora bayaran dan lain sebagainya, enggak. Mereka datang dengan bisa dikatakan hobi, panggilan jiwa, mereka mau menjadi relawan. Tentunya kami sebagai penyelenggara pemerintah yang ada di Kabupaten Kudus mencoba mengajak mereka untuk diskusi apa program-program pemerintah terutama dari sektor dana bagi hasil cukai ini yang bisa dimanfaatkan oleh para relawan. Di antaranya untuk meningkatkan skill mereka itu apa, misalnya dalam rangka penanganan bencana ada jembatan ambrol, mereka harus bisa ngelas, mereka harus bisa kendaraan sekitar mogok, pemadam kebakaran, mereka kita latih skillnya. Nah, kan ada pelatihan di Naker itu, ada pelatihan dengan anggaran yang cukup besar. Mereka kita latih, kita bekali dengan latihan-latihan yang ada di pemerintah yang tentunya nanti untuk menunjang dari para relawan ini untuk membantu masyarakat. Lah, hari ini tadi sudah ada komunikasi yang tentunya diharapkan ada satu tindak lanjut yang tentunya bukan hanya meningkatkan skill mereka saja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan dana bagi hasil cukai yang ada dalam pelatihan itu juga untuk meningkatkan ekonominya mereka. Jadi ekonomi para relawan ini kalau misalnya mereka dilatih untuk berwirausaha, mereka dilatih untuk berjualan secara online atau membuat kerajinan apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, tentunya ini nanti juga akan bermanfaat untuk relawan karena dengan ekonominya dia semakin membaik, tentunya fokus dalam rangka membantu masyarakat juga akan semakin baik pula. Oke, tapi itu secara anggaran untuk pelatihan seperti ini dengan sasaran relawan BPBD semacam ini tidak masalah ya secara? Sasarannya kan masyarakat Kudus. Masyarakat Kudus tentunya relawan ini bagian dari masyarakat Kudus yang nanti mempunyai hak sama untuk bagaimana mengikuti pelatihan yang ada di Dinas Tenaga Kerja.
Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya pemirsa, demikian liputan khusus kali ini mengenai sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Kudus. Saya Septulandari, sampai jumpa.